Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sawaludin dengan NIM A1A1221108. Saya dari jurusan Pendidikan Ekonomi kelas B. Baik, di video ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan kurikulum di Indonesia. Adapun pokok pembahasan yang akan saya jelaskan yang pertama adalah pengertian, fungsi, komponen, dan konsep kurikulum. Kedua adalah perkembangan kurikulum di Indonesia dari masa ke masa. Langsung saja di pokok pembahasan pertama yaitu pengertian, fungsi, komponen, dan konsep kurikulum. Pertama, pengertian kurikulum. Apa sih kurikulum itu? Jika dilihat secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir yang berarti pelari, serta kurere yang berarti tempat berpacu. Menurut Profesor Dr. S. Nasution menyatakan bahwa kurikulum adalah serangkaian penyusunan rencana untuk melancarkan proses belajar mengajar. Menurut Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Butir 9 disebutkan bahwa kurikulum merupakan seperangkat yang mengatur rencana mengenai tujuan, isi, dan materi pelajaran serta cara yang digunakan untuk sebagai pedoman kegiatan pembelajaran guna mencapai tujuan pendidikan. Nah, dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kurikulum adalah seperangkat atau sistem rencana atau pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang dapat dipedomi dalam aktivitas belajar mengajar. Lanjut di fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum ini terbagi ke dalam dua fungsi. Yang pertama adalah fungsi untuk penyelenggara, di mana fungsi untuk penyelenggara ini terbagi lagi ke dalam 6 fungsi. Yang pertama adalah fungsi integrasi. Fungsi ini diartikan bahwa kurikulum dapat menjadi alat yang akan membentuk pribadi-pribadi peserta didik yang utuh dan berintegritas di masyarakat melalui dunia pendidikan. Kedua adalah fungsi persiapan. Fungsi ini diartikan bahwa kurikulum mampu memberikan modal atau persiapan bagi peserta didik untuk mempersiapkan diri memasuki jenjang berikutnya, termasuk siap untuk hidup di masyarakat ketika dia tidak ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Ketiga adalah fungsi penyesuaian, di mana kurikulum dapat melakukan adaptasi terhadap berbagai perubahan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Keempat adalah fungsi diferensiasi, di mana kurikulum menjadi alat pendidikan yang memperhatikan setiap pelayanan kepada peserta didiknya, sebab setiap peserta didik memiliki perbedaan satu sama lain. Kelima, ada fungsi diagnostik. Fungsi ini menyatakan bahwa kurikulum memahami dan mengarahkan potensi yang dimiliki oleh setiap peserta didik supaya dapat terus menggali dan mengasah potensi tersebut, termasuk memperbaiki kelemahan yang dimilikinya. Dan yang terakhir ada fungsi pemilihan. Fungsi pemilihan yaitu menyatakan bahwa kurikulum memberikan fasilitas kepada peserta didik dengan cara memberikan kesempatan kepada mereka dalam pemilihan program pembelajaran sesuai minat dan bakat masing-masing anak. Selanjutnya adalah fungsi bagi pihak terlibat atau terkait. Yang pertama bagi kepala sekolah. Kurikulum mempunyai fungsi bagi kepala sekolah sebagai manajer dan pimpinan dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Kepala sekolah mempunyai tugas untuk melakukan pengelolaan pendidikan di tempatnya masing-masing, yaitu dengan cara melakukan koordinasi dan supervisi terhadap setiap pembelajaran, apakah kurikulum diterapkan sesuai ketentuan atau tidak. Nah, yang kedua adalah bagi guru mata pelajaran. Bagi setiap guru mata pelajaran, kurikulum memiliki fungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran di dalam maupun di luar kelas. Sebab setiap pembelajaran tersebut menjadi tugas dan tanggung jawab setiap guru mata pelajaran. Dan yang ketiga adalah fungsi bagi peserta didik. Bagi peserta didik yang menjadi target dari adanya kurikulum dalam proses pendidikan, peserta didik adalah pusat perhatian dari setiap pembelajaran. Maka dari itu, kurikulum berfungsi untuk menjadi acuan bagi para siswa mengenai apa saja program-program pendidikan yang harus dipelajari dan dipahami, serta apa saja target pembelajaran yang harus mereka capai di setiap jenjangnya. Dan terakhir adalah bagi orang tua atau masyarakat.
Nah, meskipun tidak terlibat dalam pembelajaran secara langsung, namun orang tua mempunyai peran penting bagi keberhasilan peserta didik. Dalam hal ini, mereka akan menerima hasil dari proses pembelajaran yang telah dilakukan di sekolah. Jadi, capaian siswa terhadap setiap pembelajaran yang akan dilaporkan kepada orang tua juga tak lepas dari adanya kurikulum. Lanjut, kita ke komponen yang ada dalam kurikulum. Nah, komponen yang ada dalam kurikulum ini terdapat 5 buah komponen. Yang pertama adalah tujuan kurikulum. Kedua, materi dalam kurikulum. Ketiga, strategi pembelajaran. Keempat, organisasi kurikulum. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Kita lanjut lagi ke konsep kurikulum. Konsep kurikulum ini diantaranya yang pertama, konsep kurikulum sebagai sebuah substansi. Kurikulum menjadi sebuah rencana belajar bagi peserta didik di sekolah. Selain itu, di dalamnya juga tercantum tujuan yang hendak dicapai dari diadakannya pembelajaran, baik di dalam maupun di luar kelas. Maka dari itu, kurikulum menjadi sebuah dokumen yang mencakup substansi yang isinya berupa rumusan tujuan, bahan ajar, kegiatan dan program belajar mengajar, jadwal, serta evaluasi belajar peserta didik. Kedua, konsep kurikulum sebagai sebuah sistem. Konsep kedua dari kurikulum menyatakan kurikulum sebagai bagian dari sistem pendidikan. Sesuai dengan isinya, kurikulum memang ditunjukkan guna menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Maka dari itu, sistem di dalam kurikulum terdiri dari struktur personalia dan juga prosedur kerja mengenai tata cara penyusunan kurikulum, melaksanakan, mengevaluasi, dan menyempurnakan. Dari hasil sistem ini diharapkan dapat tercapai sebuah kurikulum yang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Adapun fungsi dari sistem ini yaitu supaya kurikulum yang ada tetap dinamis. Dan yang terakhir, konsep kurikulum sebagai sebuah bidang studi. Konsep terakhir yaitu kurikulum sebagai sebuah bidang studi, di mana sebagai sebuah studi artinya kurikulum juga bertujuan untuk mengembangkan ilmu tentang kurikulum itu sendiri beserta sistemnya. Oke, sekarang kita lanjut ke pokok pembahasan kedua, yaitu perkembangan kurikulum di Indonesia dari masa ke masa. Nah, yang pertama ada kurikulum pendidikan masa Orde Lama tahun 1945 sampai 1965. Pada masa ini ada 3 kurikulum, yaitu yang pertama ada kurikulum 1947 atau kurikulum rencana pelajaran. Kurikulum 1947 lebih mengutamakan pendidikan watak, kesadaran bernegara, dan bermasyarakat. Materi pelajaran berhubungan dengan kegiatan sehari-hari, perhatiannya terfokus pada kesenian, pendidikan, dan jasmani. Ciri-ciri dari kurikulum ini diantaranya yang pertama, sifat kurikulum mata pelajaran terpisah. Kedua, menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di sekolah. Dan dalam jenjang pendidikan memiliki mata pelajaran yang berbeda. Sekolah Rakyat atau SR, 16 bidang studi, SMP, 17 bidang studi, dan SMA jurusan B, 19 bidang studi. Kedua, ada kurikulum 1952 atau kurikulum rencana pelajaran terurai. Kurikulum 1952 memusatkan pada program pascawardana yang mencangkup daya cipta, rasa, kasra, karya, dan moral. Mata pelajaran telah diklasifikasikan dalam 5 kelompok bidang studi, yaitu moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keterampilan, dan jasmaniah. Dan yang ketiga ada kurikulum 1964 atau kurikulum rencana pendidikan. Tujuan kurikulum 1964 adalah membentuk masyarakat sebagai manusia yang pancasialis, sosialis, memiliki sikap nasionalisme, dan cinta tanah air yang tinggi. Perkembangan kurikulum ini sudah dapat dikatakan sempurna karena sudah menyentuh aspek penting peserta didik, yaitu perkembangan kognitif, efektif, dan fun psikomotorik. Lanjut, di kurikulum pendidikan pada masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Pada masa ini ada 4 kurikulum. Yang pertama ada kurikulum 1968. Kurikulum 1968 merupakan perwujudan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945. Materi pelajaran bersifat teoritis, isi pendidikan bertujuan
pada kegiatan menambah kecerdasan dan keterampilan, serta mempertahankan fisik yang sehat dan kuat. Kurikulum ini menekankan pembentukan peserta didik hanya dari segi intelektualnya saja. Selanjutnya ada Kurikulum 1975. Kurikulum 1975 dibuat sebagai upaya untuk mewujudkan strategi pembangunan di bawah pemerintahan Orde Baru dengan program Pelita dan Repelita. Prinsip-prinsip kurikulum ini yaitu berorientasi pada tujuan, menerapkan pendekatan integratif, efisiensi dan efektivitas dalam daya dan waktu, menerapkan pada prosedur pengembangan sistem instruksional, menerapkan stimulus respon dan latihan. Ketiga, ada kurikulum 1984. Ciri khusus dari kurikulum ini terdapat pada pendekatan pengajarannya, yaitu berpusat pada anak didik melalui cara belajar siswa aktif atau sering disebut dengan CBSA atau cara belajar siswa aktif. Ciri sentralistik kurikulum 1984 pada masa ini ditandai dengan 3 kebijakannya, yaitu semesta, menyeluruh, dan terpadu. Dan yang keempat ada Kurikulum 1994. Kurikulum 1994 dilaksanakan dengan menyesuaikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berdampak pada pengubahan sistem semester ke sistem catur bulan. Tujuan pengajaran menekankan pada pemahaman konsep dan keterampilan menyelesaikan soal dan pemecahan masalah. Adapun karakteristik kurikulum ini, yang pertama menggunakan sistem catur bulan, materi pelajaran cukup padat, menerapkan satu sistem kurikulum untuk semua siswa di seluruh Indonesia, dominannya pelajaran matematika serta bahasa, di antaranya Inggris dan Indonesia, minimnya pelajaran seni serta materi, dan PMP atau Pendidikan Moral Pancasila diubah menjadi PPKN atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dan yang terakhir ada perkembangan kurikulum pendidikan pada masa Orde Reformasi tahun 1999 sampai sekarang. Pada masa ini ada 3 kurikulum. Yang pertama ada kurikulum berbasis kompetensi atau kurikulum 2004. Kurikulum ini lebih dikenal dengan kurikulum berbasis kompetensi karena sekolah diberi kewenangan untuk menyusun silabus yang dikehendaki sesuai dengan kebutuhan sekolah tersebut. Karakteristik utama dari kurikulum berbasis kompetensi ini yaitu menekankan pencapaian kompetensi siswa bukan tuntasnya materi. Kurikulum dapat diganti atau diubah sesuai dengan potensi siswa, pembelajaran berpusat pada siswa, orientasi pada proses dan hasil, menggunakan pendekatan dengan metode yang beragam dan kontekstual, guru bukan satu-satunya sumber ilmu pengetahuan, buku pelajaran bukan satu-satunya sumber belajar, belajar sepanjang hayat, belajar mengetahui, belajar melakukan, belajar menjadi diri sendiri, dan belajar hidup dalam keberagaman. Kedua, ada kurikulum tingkat satuan pendidikan atau kurikulum 2006. Pelaksanaan KTSP mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional atau Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 tentang pelaksanaan standar ISI atau SI dan standar kompetensi kelulusan atau SKL yang telah ditetapkan oleh kepala sekolah setelah memperhatikan pertimbangan dan komite sekolah. Pemberlakuan kurikulum ini sepenuhnya diserahkan kepada sekolah, yang artinya tidak ada intervensi dari Dinas Pendidikan atau Departemen Pendidikan Nasional. Kurikulum 2006 berfokus dengan rencana mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran yang digunakan sebagai pedoman kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan. Dan terakhir ada kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang berbasis karakter dengan tujuan meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan yang mengarah pada budi pekerti dan akhlak mulia peserta didik yang sesuai dengan standar kompetensi kelulusan atau SKL. Pada satuan pendidikan melalui kurikulum 2013, pemerintah mengharapkan peserta didik mampu meningkatkan pengetahuan, menerapkan nilai-nilai budi pekerti dan akhlak mulia sehingga dapat terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Kurikulum 2013 adalah bentuk kemajuan zaman di mana kurikulum yang selaras dengan perkembangan yang ada saat ini. Teknologi sudah berkembang pesat dan kurikulum memasuki ranah baru, yakni memadukan antara konsep pendidikan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Walaupun masih banyak kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, hal tersebut dapat diyakini akan teratasi apabila pengembangan kurikulum 2013 dilakukan dengan baik dan benar. Itulah tadi penjelasan mengenai perkembangan kurikulum di Indonesia dari masa ke masa. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.